Teman-teman, sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Aku mempersilahkan teman-teman untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom Permata. Dimanapun teman-teman berada, aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Nah teman-teman, Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk datang ke hadirat-Nya melalui apa? Melalui pujian yang akan kita naikkan, Yesus memanggil. Mari kita dengarkan panggilan Tuhan Yesus dengan hati yang bersuka cita. Kita mau katakan Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat pakai. Jangan sesat dengan sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Hai marilah yang kecil dan besar, mari memuji. Hai marilah kecil dan besar. Biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Kita mau naikkan pujian ini kembali. Kita mau datang, kita mau dengar panggilan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini dengan bersuka cita. Jangan kau lupa, Ia serta. Jangan kau lupa, Ia serta. Perintah kasih-Nya batu hilang. Mari dengar lembut suaranya. Anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Ya teman-teman, kalau Tuhan Yesus sudah memanggil kita untuk datang ke hadirat-Nya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan mengangkat pujian, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita nyatakan begitu baiknya Tuhan kepada kita. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur.
Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami Tuhan, anak-anak-Mu Permata, akan melaksanakan PP online Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, Engkau yang sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang jamah hati anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya, amin. Teman-teman, ada banyak hal yang jadi beban pikiran kita. Dan bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mari kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan mengizinkan Dia untuk baharui hati kita. Dengan sujud di altarnya. Sujud
Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita meminta lawatan Roh Kudus pada Tuhan dengan mengangkat pujian Fall in this place. Mari kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Take me to that place, Lord. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kita mau naikkan pujian ini kembali. Mari sama-sama kita katakan, take me to that place, Lord. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me. Longing for your presence. Longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying Shalom, perkenalkan nama saya Biga. Saya sangat mengucap syukur dapat kesempatan untuk bisa sharing firman Tuhan di tengah-tengah Anda semua, sekalipun lewat online. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini kita tetap melakukan protokol kesehatan, dan juga itu tidak mengurangi bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan.
Dan mungkin sebelumnya kita berdoa dulu ya. Saya mau mengajak kita semua untuk bersama dalam doa dimanapun Anda berada. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan lewat firman, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Tuhan, yang disampaikan secara online, hamba berdoa, Engkau yang kuasai Tuhan lidah bibir hamba, dan Roh Kudus kuasa-Mu bekerja Tuhan di tengah-tengah setiap orang yang sedang menyaksikan ibadah online Permata GBKP Tuhan. Di dalam nama Yesus bekerjalah Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya dikasih tema tentang 2 Korintus 1 ayat 1-7. Saya membahasakan dengan kasih persaudaraan. Jadi kita berbicara tentang kasih persaudaraan. Mari kita buka sama-sama di 2 Korintus 1 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara, kita mendengar firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus kalau kita lihat mempunyai karakteristik yang sangat unik. Bagaimana Paulus 2 kali menulis surat ke mereka, tetapi sebenarnya dalam surat itu emosi Paulus naik turun, terlihat sekali dari 2 surat tersebut. Nah, dia menulis surat yang kedua untuk jemaat Korintus dengan mengucapkan salam dan ucapan syukur. Dan bagaimana dia menggambarkan sebuah kedekatan yang sangat erat dengan jemaat di Korintus, yaitu ketika dia bilang bahwa ketika dia menderita, dia percaya bahwa jemaat Korintus juga merasakan penderitaan yang dia rasakan. Dan bahkan ketika dia dihibur, dia yakin bahwa penghiburan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jemaat di Korintus yang merasa dihibur ketika dia merasa terhibur. Begitu secara emosionalnya, begitu lekatnya Paulus dengan jemaat di Korintus. Tetapi jemaat di Korintus, di lain pihak, kalau kita baca, dan saya encourage teman-teman untuk baca Alkitab, untuk menyelesaikan seluruh Alkitab, dan melihat bagaimana apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus, bagaimana tulisan-tulisan Paulus untuk jemaat di Korintus, kita melihat bahwa pergolakan dan struggle-nya Paulus itu sangat kuat di jemaat di Korintus. Ada macam-macam. Yang pertama adalah bagaimana, kalau teman-teman pernah baca bahwa bagaimana Paulus merasa seperti frustasi, bagaimana dia merasa seperti tidak dihargai pelayanannya, itu ada di dalam tulisan di Korintus. Dan bagaimana juga merasa bahwa mereka terpecah-pecah, ada yang bilang saya golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Kefas. Yang menurut Paulus itu sama saja. Yang penting adalah bagaimana kita berbuah untuk Kristus. Dan itu terjadi pergolakan, perbedaan itu begitu besar di jemaat Korintus. Tetapi di satu sisi, si jemaat Korintus itu juga radikal. Bahwa nanti kalau dibaca di 2 Korintus, dikatakan bahwa jemaat Makedonia dipuji karena begitu baik, karena ketika ada orang yang susah, nih kayak sekarang nih lagi pandemi, begitu pandemi, itu jemaat di Makedonia mereka langsung bergerak untuk membantu sesamanya, untuk memberikan apa yang mereka punya. Dan dia bilang, jemaat Makedonia itu belajar dari jemaat Korintus. Karena ketika Paulus di Makedonia, dia ceritakan bagaimana jemaat Korintus melakukan hal seperti itu. Ada 2 sisi yang berbeda. Di satu sisi sangat radikal dan sangat kuat. Di satu sisi sangat keras dan sampai menimbulkan sebuah pergolakan juga yang begitu keras. Saya yakin kadang-kadang kita juga sebagai jemaat, kita mengalami hal seperti itu.
Gitu. Apakah kita ada seperti jemaat di Korintus? Tapi satu hal yang paling penting yang kita mau garis bawahi sekarang, di tengah-tengah masa pandemi ini, nggak ada hal lain yang Tuhan berikan kepada kita. Nggak ada hal lain. Dibilang bahwa akan ada iman, pengharapan, dan tanpa kasih. Kalau di Korintus juga dibilang seperti itu. Tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Gitu. Dan di antara semuanya itu, yang paling besar adalah kasih. Karena apa? Tanpa kasih, maka sia-sialah iman kita. Tanpa kasih, maka sia-sialah pengharapan kita. Nah, kita sedang berada di dalam kondisi pandemi. Di mana semuanya, saya yakin mungkin ada beberapa orang yang tidak merasakan kesulitan. Saya nggak yakin sih ya kalau nggak ada yang kesulitan. Semuanya mungkin merasakan kesulitan. Oke, mungkin secara finansial atau ekonomi nggak kesulitan. Tetapi tahukah teman-teman, akhir-akhir ini saya sepertinya kalau dulu saya di tahun 2020 ya pasti yang paling goncang adalah finansial. Orang mulai berhenti kerja, orang mulai susah cari kerja. Kita sempat mengalami PSBB yang benar saya di 4 bulan pertama tidak keluar rumah sampai jenggot sama kumis rambut udah gondrong semua karena benar-benar nggak keluar rumah. Apa yang terjadi? Pekerjaan saya juga saya off, saya nggak bisa kerja kayak gitu. Dan semua orang dilanda hal yang sama, pemecatan terjadi di mana-mana. Saya berdampak kesehatan, orang mulai terinfeksi virus corona dan saya pikir ya oke lah, karena tingkat kematian masih sangat kecil. Saya juga jarang mendengar orang yang meninggal ketika corona di circle saya. Tapi tahukah teman-teman? Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saudara atau keluarga saudara, tapi sekarang di circle saya bukan cuma sekedar terinfeksi, udah mulai dekat sekali dengan orang-orang yang meninggal karena corona. Udah mulai, saya pikir yang tadi saya juga mulai tersentak bahwa ini virus bahaya. Saya pikir tadinya ini virus, oke, orang kena habis itu dia sembuh. Mungkin yang meninggal persentasenya sangat kecil. Tetapi sekarang orang-orang yang kita kenal, mungkin public figure yang kita tahu, mulai bahkan meninggal karena virus ini. Mungkin kalau circle saya beberapa layer ketiga udah mulai kena. Orang yang saya kenal dekat, bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Temen saya udah ada yang meninggal karena corona. Dan kita tahu ini benar-benar serius. Dan saat ini saya nggak tahu apa perasaan kita, bagaimana kondisi kita. Tetapi yang kita harus tahu, apa respon kita. Itu yang paling benar. Bagaimana kita merespon kondisi yang begitu sulit. Baik dari ekonomi dan juga kesehatan. Bagaimana jemaat Allah, bagaimana rekan-rekan pemuda remaja, Permata GBKP merespon situasi ini. Ada orang yang panik. Saya pernah WhatsAppan sama temen yang super duper panik. Itu juga nggak bagus. Bahwa berita yang dikasih tahu adalah berita negatif. Tuh kan ini begini, itu begitu. Wah hati-hati, hati-hatinya benar. Tetapi panik sekali terlihat bahwa beritanya adalah ini sakit meninggal, ini sakit meninggal. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu, lu harus begini. Saya pikir apakah kita harus bersembunyi di rumah? Apakah kita harus menyelamatkan diri sendiri saja? Gitu. Nah, ada juga orang yang ya dia tenang sekali, tetapi sibuk memikirkan dirinya sendiri. Apa yang seharusnya jemaat Tuhan alami? Nah, kita buka di Yohanes 13 ayat 35. Simple. Bagaimana menghadapi, bagaimana merespon kondisi ini. Adalah Yesus bilang seperti ini. Di Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu. All the world will see. Semua orang akan lihat bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada 3 kata yang saya mau garis bawahi. Adalah semua orang akan tahu. Itu berarti adalah sebuah perbedaan yang Tuhan bikin. Ada sebuah, bukan cuma sekedar perbedaan, tetapi ada manfaat yang mencolok di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Ketika kamu adalah, yang kedua adalah setelah semua orang akan tahu, yang saya mau garis bawahi adalah murid-muridku. Yaitu adalah kita punya relationship sama Tuhan. Kita adalah murid, kita bukan cuma sekedar followers. Berbeda, murid dimuridkan. Kalau nggak mau dimuridkan, ya bukan murid, followers dari jauh aja. Kalau dimuridkan, ya memang hidup kita akan diaduk-aduk sama Tuhan. Gitu. Yaitu yang ketiga, jikalau kamu saling mengasihi. Tanpa hal ini, kita nggak bisa merespon dengan baik. Tanpa hal ini, percuma kita mengikut Kristus.
Dunia tahu bahwa kita murid, bahwa kita saling mengasihi. Kata saling itu tidak pernah berdiri sendiri. Nah, kita mau ngomong tentang bagaimana kita punya kasih persaudaraan. Ini yang harus kuat sekali. Nah, saya tertarik dengan teman-teman pernah dengar ada sebuah pohon yang memang ini nggak terlalu banyak, tetapi di Amerika ada parknya, yaitu sequoia. Ada pohon sequoia. Pohon sequoia ini dia punya ciri-ciri, yaitu dia bertumbuh secara bersama-sama dengan rentang waktu yang sangat lama. Pohon ini tinggi besar dengan diameter itu 2,5 meter diameternya ya. Dan dia hebatnya berumur 3.000 tahun sampai sekarang. Berarti kalau kita hitung dia udah ada 1.000 tahun sebelum Yesus ada di dunia gitu ya. 3.000 tahun. Oke, apa uniknya? Ada banyak pohon seperti ini. Mungkin pohon aras, kalau di Alkitab dikatakan pohon aras menjulang tinggi. Uniknya, kalau semua orang bilang bahwa ketika ketika sebuah pohon yang tinggi besar, maka dia akan berakar jauh ke dalam sekali. Lucunya, pohon ini akarnya hanya pendek-pendek, tidak masuk ke dalam banget, namun mampu menopang pohon yang sangat tinggi dalam waktu ribuan tahun. Lalu apa rahasianya? Ternyata pohon sequoia ini punya akar yang saling membelit. Maksudnya yang saling terikat gitu ya. Jadi mereka hidup berdampingan dengan sangat rapat. Mereka seperti hutan homogen gitu ya. Lalu kalau kita lihat akarnya itu sangat-sangat akan membelit satu sama lain sehingga mereka tidak mudah roboh sekalipun diterpa angin, mereka tidak roboh sekalipun diterpa badai. Karena apa? Siapa yang bisa ngerobohin kalau mereka terikat begitu kuat? Itu kan ada di ada di peribahasa Indonesia ya. Bersatu kita runtuh, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi keribet dah tuh. Nah, sama seperti itu bahwa mereka bersama-sama. Nah, kita sendiri layaknya pohon sequoia, bagaimana kita berakar. Jadi kuncinya ternyata ada di akar. Bagaimana kita berakar itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bertumbuh. Kalau kita ingin bertumbuh dengan baik dan kuat, mari kita lihat bagaimana kita berakar. Akar kita nih sekarang. Di masa-masa seperti ini, bagaimana kita bertumbuh, apa yang mempengaruhi kita bertumbuh, itu akan menunjukkan bagaimana kita bersikap dan merespon keadaan yang begitu sulit. Yang pertama adalah kita baca di Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dimanapun Anda berada, katakan sama-sama dengan saya, syukur. Nah, saudara, hendaklah kita berakar di dalam Tuhan. Itu sangat penting. Itu adalah pondasinya. Tanpa itu kita, kalaupun kita punya komunitas, kita cuma jadi paguyuban. Kita cuma jadi klub hore-hore. Ya mungkin apa aja, mungkin bisa aja Anda punya komunitas yang mungkin membantu sesama dan segala macam. Mungkin ada komunitas filatelis, Lions Club atau segala macam. Tetapi tanpa kamu berakar di dalam Kristus, tanpa saya dan kamu berakar di dalam Kristus, maka pondasi hidup kita itu akan sia-sia. Kita bisa aja ikut semua klub untuk nolongin orang, tetapi hidup kita porak-poranda. Tetapi tidak ada sukacita, karena di dalam kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Ada banyak orang yang melakukan semua hal, tetapi ternyata di balik itu dia menanggung beban yang sangat berat. Dia tidak sanggup menanggungnya. Karena apa? Tidak berakar di dalam Kristus. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kekuatan kita bukan apa-apa. Manusia itu seperti uap, cepat lenyap. Nah, yang paling penting adalah lihat, hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Orang di dalam Tuhan itu berlimpah dengan syukur. Saya menemui banyak orang yang dalam masa-masa pandemi ini masih kerja tapi nggak bisa mengucap syukur. Sulit, gaji dipotong.
Padahal lihatlah di luar sana, ada banyak orang yang stop kerjanya. Selalu yang diomongin adalah kurangnya. Saya pernah menolong orang, tapi orang yang ditolong itu nggak bisa ngucap syukur. Jadi kayaknya, dia harusnya begini. Ada banyak orang, lihat, ada banyak orang yang ditolong tapi nggak bisa ngucap syukur. Pertanyaannya, apakah kita sudah berakar dalam Kristus? Orang yang berakar dalam Kristus bangun pagi mengucap syukur. Orang yang berakar dalam Kristus, dia bangun pagi doa, dia mengucap syukur untuk hari ini. Dia sebelum meminta, dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Yang kedua, selain berakar dalam Kristus, seperti yang dibilang tadi bahwa Yohanes 13 ayat 35, murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Nah, dikatakan yang pertama, bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang yang juga berakar di dalam Kristus. So, pohon sekoya ini tidak bisa bertumbuh di sembarang tempat. Mereka bertumbuh tepat di satu tanah yang karakteristiknya sama. Kita berbicara tentang Kristus di dalamnya. Nah, yang pertama adalah kita baca di Mazmur 1 ayat 1. Saya buka firman Tuhannya. Kita baca sama-sama ya. Dimanapun Anda berada, kita baca dengan suara yang kuat setiap kali firman Tuhan dibacakan. Oke, anak-anak muda yang luar biasa, saya. Yang pertama, kita baca Mazmur 1 ayat 1. Ayo, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Lihat di manakah kita sedang berada. Jangan sampai kita salah memilih komunitas. Jangan di tempat orang yang nasihatnya orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, jelas nasihatnya tidak akan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. 2, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Hari ini kamu nggak berdosa, tapi kalau kamu berdiri di jalan orang berdosa, kamu tetap berdiri di. Saya bukan bilang kamu nggak bisa jadi terang, enggak. Kamu juga bisa bergaul, kamu bisa jadi terang. Tetapi tanpa berakar dalam Kristus dan punya komunitas yang benar, terus kamu langsung terjun begitu aja, mana yang akan lebih mempengaruhi? Tetapi kamu bisa jadi berkat ketika kamu juga udah berdiri di jalan orang-orang yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Baru kamu bisa berdiri di sana, tetapi kamu tahu rumah kamu bukan di sini. Rumah kamu adalah di sana, di mana kamu mendapat semuanya. Ketika kamu keluar, maka kamu membagikan. Saya, kamu, kita semua. Tidak salah memilih tempat untuk bertumbuh. Berbagi bisa di mana aja, tetapi yang paling penting adalah tempat untuk standing point untuk bertumbuh. Saya nggak bilang untuk kamu untuk eksklusif, untuk kita semua untuk eksklusif, enggak. Tapi saya bilang kamu juga harus punya tempat, rumah, strong from home untuk bertumbuh. Well, yang kedua, Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menyuruh kita untuk hidup saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Nah saudara, kasih persaudaraan itu nggak mudah. Dalam kehidupan nyata, ya sama seperti jemaat Korintus, bagaimana bahkan Paulus begitu patah hatinya, begitu melihat keadaan di Korintus terpecah-pecah, dia tahu bahwa hidup bersama itu nggak mudah. Makanya di dalam Alkitab pun berkali-kali diingatkan sama Yesus saling mengasihi. Karena sekalipun kita udah menjadi orang percaya, namun berkali-kali Yesus menegur perpecahan di antara murid-muridnya, menegur perpecahan jemaat. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kasih kepada dunia kalau di antara kita juga tidak saling mengasihi. Balik lagi ke Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus ketika kita saling mengasihi. Bagaimana kuncinya untuk saling mengasihi? Kuncinya paling gampang. Di Filipi 2 ayat 2 sampai 8. Kita baca firman Tuhan di Filipi 2 ayat 2 sampai 8 dikatakan seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu
sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Firman Tuhan katakan, dan terakhir di ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kunci dari kasih persaudaraan untuk bisa ambil bagian bersama-sama menjadi terang bagi dunia adalah kerendahan hati. Jangan karena kita bisa menolong lalu kita mulai berpikir bahwa semuanya ini karena aku. Jangan karena kita udah mulai bisa memimpin pergerakan lalu kita berpikir semuanya ini karena aku. Semuanya ini karena Tuhan dan karena orang-orang di sekitar kita. Jangan karena kita berpikir bahwa wah ada perkumpulan ini karena aku bisa berjalan. Perkumpulan rohani ini, perkumpulan ibadah ini karena aku bisa berjalan. Perkumpulan untuk kita bisa gotong royong bantuin orang itu semua karena aku. Saya kan pernah mengalami hal seperti itu. Saya pikir semuanya karena saya berinisiasi, saya menjalankan semuanya. Namun ketika saya berpikir itu semua karena saya, di saat itulah saya hancur. Saya mulai frustasi, saya mulai kelelahan, saya mulai menilai orang lain, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tetapi dengan kerendahan hati kita tahu, apapun yang kita lakukan, itu karena ucapan syukur kita bahwa kita telah terlebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa kita yang gak layak. Bahwa kalau hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, saya masih bisa nonton ibadah online ini dan Roh Kudus berbicara kepada saya, itu bukan karena kuat gagah saya, itu karena saya telah ditolong Tuhan. Mungkin keadaan saya sulit, mungkin ada berbagai macam kondisi, mungkin saya kehilangan orang terdekat saya, tetapi saya tahu bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan saya. Oleh karena itu, saya harus mengucap syukur. Saya masih bisa makan, saya masih berkecukupan. Teman-teman, yang paling penting adalah merendahkan hati seperti Kristus yang sekalipun dia layak untuk menerima segala pujian. Tetapi dia datang ke bumi, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Maukah kita dengan rendah hati, sekalipun ada banyak yang mengecewakan kita, sekalipun ketika kita berjalan bersama di dalam satu persekutuan atau komsel kita, atau kejemaatan kita, atau di permata ini mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Maukah kita tetap merendahkan hati untuk bersedia dibentuk? Dan orang-orang akan tahu bahwa kita saling mengasihi. Dari situ saya yakin, saya sendiri pelayanan, dan seperti yang saya ceritakan bahwa nggak gampang untuk saling hidup bersama dalam satu harmoni, bahkan di tengah-tengah orang percaya. Kenapa? Toh kita semua punya latar belakang yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Mungkin sifat orang lain jelek, tapi sebenarnya saya nggak tahu kan, sifat saya juga jelek. Mungkin orang lain menyakiti saya dengan sifatnya. Mungkin saya berpikir harusnya idealnya begitu. Bahkan saya berpikir harusnya pemimpin rohani saya idealnya begini, pemimpin rohani idealnya begitu. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa dia juga manusia dengan segala kekurangannya yang berusaha memberikan waktunya untuk memberkati saya. Akhirnya hidup saya bukan lagi menuntut, tetapi apa yang saya bisa bantu. Itu yang Paulus katakan di 2 Korintus 1. Dia menganggap, sekalipun jemaat Korintus mungkin ups and down, tapi dia menganggap bahwa kamu semua support saya. Kita hidup bersama. Nah, saya juga hidup di dalam jemaat bersama-sama. Saya juga tergabung dalam kelompok sel yang kita menamakan Kesan kalau di tempat saya. Gitu ya. Dan saya pelayanan dari youth. Dulu juga menggembalakan youth di AMDC namanya VIP, dan kami masih saling dekat. Nah, ketika pandemi ini berawal dari kasih kita, yang maksudnya kita semua sudah terbangun punya empati gitu untuk kehidupan sosial, ada pelayanan sosial, dan ketika pandemi ini terjadi, beberapa orang mulai berpikir, di gereja kami juga ada yang namanya peduli sesama jemaat, jadi ada yang berkelebihan akan membantu, karena ada beberapa jemaat yang mengalami kesulitan. Ada yang butuh uang untuk kontrakan rumah dan harus segera dibantu, bayar listrik nggak mampu, dan lain-lain sebagainya. Lalu setelah itu
Satu kali kami anak-anak muda mulai berpikir gitu ya, ya apa yang akan kami lakukan untuk bisa menjadi dampak. Kami pikir kami nggak bisa melakukan banyak, tapi kami tahu kami bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kami memilih untuk terlibat dengan kasih persaudaraan. Kami memilih meluangkan waktu lebih. Bukan cuma sekedar melihat, saat itu juga susah. Saya juga sedang berhenti bekerja, dan beberapa teman-teman yang lain juga ada yang kesulitan. Tetapi dengan demikian, dunia bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid kalau kita saling mengasihi dan kita bisa bertindak. Saya punya video. Video ini sebenarnya adalah video untuk teman saya ikut lomba. Sebenarnya karena dia adalah videografer, jadi saya tunjuk. Ini ada lomba nih, lumayan kalau uangnya dapat di masa-masa sulit ini. Waktu itu lagi pandemi, kita bikin lomba. Nah, lomba itu mengangkat tentang cerita apa yang kami lakukan di masa pandemi. Jadi ini ya mungkin profilnya cerita tentang saya, tapi ini bukan saya mau promo atau saya mau membesarkan apa yang diri saya. Saya menceritakan tentang apa yang rekan-rekan saya lakukan. Kita bisa saksikan videonya berikut ini. Nama saya Biges Wulur dan saya adalah seorang wirausaha di bidang event. Nah, seperti kita ketahui keadaan di dunia ini semenjak corona itu ada dan dinyatakan pandemi, maka usaha saya itu terdampak pandemi ini karena event itu membutuhkan kehadiran banyak orang. Sedangkan pandemi ini membuat orang tidak boleh berkumpul dalam kerumunan atau dalam jumlah banyak. Otomatis kondisinya adalah usaha saya berhenti. Dan bahkan mau nggak mau saya harus lay off beberapa karyawan saya karena memang sama sekali tidak ada pemasukan semenjak itu. Waktu pertama kali semua orang berpikir untuk bagaimana bisa menyumbangkan APD atau alat pelindung diri buat tenaga-tenaga kesehatan. Dan saat kami mau support di bagian itu, kami sadar banyak sekali orang yang sudah mulai support di bidang itu. Maka kami ngelihat efek lain dari pandemi ini adalah sisi ekonomi. Kondisi pandemi ini nggak bikin saya langsung berkecil hati atau langsung melihat atau mengasihani diri. Kami beberapa teman dari VIP community, komunitas anak-anak muda, mulai berkumpul dan berpikir bagaimana kami bisa ambil bagian untuk mensupport. Mungkin nggak besar-besar banget, tapi apa yang kami bisa kami support. Di awal kami bikin yang namanya kawan berbagi pangan. Jadi kami mengumpulkan donasi, lalu kami lihat beberapa RT yang dekat-dekat rumah kami untuk membagi-bagikan sembako. Kami juga bukan sebuah yayasan atau lembaga yang bisa mengumpulkan donasi dalam jumlah besar. Tetapi kami ngelihat bahwa tim kami ini punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Dari situ kita mencoba meramu apa yang kita bisa lakukan untuk mensupport rekan-rekan yang ingin berusaha di masa-masa ini. Karena kan kita lihat ada banyak orang yang cuma kerja, lalu putus hubungan kerja, terus mereka mau nggak mau mencoba untuk masak, bikin usaha, atau jualan apapun itu. Oleh karena itu kami coba berpikir cara kami ingin membantunya adalah membuat sebuah platform untuk menolong orang saling promosi. Supaya yang lihat tuh lebih luas. Seperti itu sih sebenarnya konsep kita. Karena kita konsepnya adalah gotong royong dan saling melayani. Jadi ya kita akan cari promote partner yang benar-benar mau jadi volunteer untuk melakukan repost. Tapi repostnya bukan dari akun Bapak Ibu, bukan dari akun jualan Bapak Ibu, tapi dari lapak kawan. Saya juga sangat takjub karena apa? Ada teman-teman dari berbagai macam latar belakang yang sebenarnya mereka juga punya kegiatan lain, mereka juga sibuk, tetapi kami berkolaborasi sama-sama di situ untuk membantu orang dengan keinginan yang tinggi, meeting-meeting walaupun tanpa pernah ketemuan satu sama lain karena masih PSBB waktu itu atau physical distancing juga.
fokus sama karakternya, bukan ketakutannya itu. Namanya orangnya tipikalnya kayak begitu, fighting dulu. Dengan adanya Lapak Kawan ini kami berharap bahwa orang-orang tuh semakin sadar bahwa di masa-masa sulit itu kolaborasi sangat penting. Orang nggak bisa mikir, walaupun kadang-kadang nih di Lapak Kawan ada beberapa produk yang sebenarnya compete atau menjadi kompetitor karena produknya sama, tapi kami nggak membatasi karena sejauh ini hanya saling mempromosikan kan. Jadi mereka tidak perlu saling bersaing, semuanya punya kebagian jatah untuk dipromosikan oleh banyak orang. Jadi kita ngelihat bahwa setiap usaha bahkan bisa berkolaborasi untuk menghadapi masa-masa sulit. Semangat ini yang kita ngelihat bahwa menjadi harapan ke depannya, kekuatan masyarakat, kekuatan bahkan bangsa ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bukan hanya untuk membesarkan diri sendiri, tetapi juga bisa berkontribusi bagi masyarakat luas. Dari video itu kita melihat bahwa sebenarnya semua teman-teman itu bergerak bersama dengan hati yang tulus untuk melayani. Mungkin kita nggak bisa bikin banyak, cuma waktu itu kita bikin yang namanya Lapak Kawan untuk mempromosikan. Saya nggak tahu dampaknya seperti apa, tapi yang kami tahu kami harus melakukan sesuatu. Mungkin kami nggak punya uang, ada beberapa dari kami yang mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi kami nggak kehilangan ide. Kami tetap mengucap syukur dengan hidup kami. Kami mau melakukan sesuatu. Rekan-rekan sekalian, sebagai jemaat Kristus di masa-masa ini, di manakah kita? Apakah kita sibuk hanya memikirkan bahwa apa yang kita nggak punya, bagaimana pandemi ini berdampak membuat kesulitan dalam kehidupan kita? Atau kita melihat bahwa kita mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memberkati saya, sekalipun saya dalam masa-masa sulit. Saya punya rekan-rekan jemaat, rekan-rekan teman-teman sepelayanan, dan saya mau ambil bagian sebagai ucapan syukur saya untuk membantu rekan-rekan saya, untuk peduli. Mungkin kunjungan, beberapa dari kami dalam masa-masa pandemi ini dengan memperhatikan protokol kesehatan, berkunjung, memperhatikan yang lain. Kalau ada berita yang lagi lemah, kita coba kuatin. Kalau ada yang lagi kekurangan, kita coba patung-patungan, gitu ya. Dan di mana kita, kondisi kita? Apakah kita bisa bersyukur untuk menjadi dampak dan bersama-sama berjalan? Atau kerjaan kita malah justru terpecah-pecah? Justru melihat hal-hal yang negatif? Justru sakit hati karena kok pemimpin gue nggak begini, pemimpin gue nggak begitu? Take action, ambil inisiatif. Sekali lagi saya bilang bahwa Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam kasih persaudaraan, saya percaya akan ada tindakan-tindakan di dalam Kristus yang sangat luar biasa berdampak. Akan ada ide-ide yang baru. Dan saya percaya kita semua nggak akan berkekurangan. Kita ditolong sama Tuhan. Sekalipun kita dalam kesulitan, kita punya persaudaraan yang akan tetap mengangkat kita. Mari kita bangun kasih persaudaraan di tengah-tengah kita dengan tidak mementingkan diri sendiri. Yang paling penting adalah yang pertama pertanyaannya, apakah kita berakar di dalam Kristus? Atau kita hanya sekedar menjadi pengikut? Yang kedua, sudahkah kita mengucap syukur? Yang ketiga, apakah kita sudah bertumbuh dalam komunitas yang benar? Di komunitas mana kamu habiskan waktumu? Di mana tempat kamu curhat? Jangan-jangan media sosial jadi tempat kamu curhat, taruh semuanya di Instagram, taruh semua cerita di story kamu dengan lagu-lagu melo, lagu-lagu sendu, lalu semua orang akan masuk dan melihat dan akan membicarakan kamu. Yang keempat, apakah kita sudah mengimplementasikan kasih kita? Saya mau berdoa buat kita semua, dimanapun kita berada, saat mengakses ibadah online ini, teman-teman Permata GBKP, mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Percaya tidak ada suatu hal yang kebetulan, dan kalau hari ini ada yang sedang mengakses, kami semua yang sedang mengakses ibadah online ini Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus, Engkau yang berbicara dalam hati kami, dan
menegur dan memulihkan kami Tuhan, untuk memperbaiki diri kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, berakar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga dapat melihat bagaimana Tuhan memberkati kami mengucap syukur. Sekalipun dalam kekurangan, sekalipun dalam kesesakan, kami tetap dapat mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Dan kami bisa bertumbuh di dalam komunitas yang benar. Aku berdoa untuk komunitas yang ada di Permata GBKP ini Tuhan. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang dapat membangkitkan semangat setiap orang yang tergabung dalamnya. Saling memperhatikan, saling membangun Tuhan. Dan juga kami dapat mengimplementasikan kasih kami. Bagaimana dikatakan bahwa dunia akan melihat bahwa kami adalah murid-murid. Ketika kami saling mengasihi Tuhan, kami menjadi dampak. Terima kasih Bapa, Roh Kudus Engkau bekerja menjamah setiap hati yang sedang berada di depan layar Tuhan, mengakses ibadah ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Bang Biges. Mari menjadi pribadi yang mulia di hadapan Allah, seperti pada pujian yang akan kita naikkan. Jadikan aku indah. Mari kita meminta kepada Tuhan supaya kita layak di sekitar kita. Kita mau katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Teman-teman, persembahan kita pada hari ini bisa ditransfer ke keuangan klasis ya. Seperti pada 1 Tawarik 16 ayat 29a. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Mari berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengangkat pujian, Marialah Ukurta Muji Kenca. Mari sama-sama katakan, Marialah Ukurta Muji Kenca. Marialah Ukurta Muji Kenca, di bata Raja melinsi mulia, keblinkan minggala nasi badia, tania gerajai sasina sana, maka bujur gadi bata memuji, nai nai kedua di sepagi, bantandai na kita kita sisui, sembah ia memadi. Mari sama-sama kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dagelah mari pujilah di bata. Dagelah mari pujilah di bata, sehingga diterina pemerintah, tak tetap ras megagape tendita, kahuli menjadi kerajaan jelma, maka bujurnya di bata memuji, nai nari kedua di sepagi, bantandai na kita kita sisui, sembah ia memadi. Teman-teman, sekarang saatnya kita untuk doa persembahan dan doa syafaat. Untuk petugas dipersilahkan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang Kudus, ya Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih buat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah PP kami di bulan ini. Ya Bapa, pada hari ini ibadah PP kami dapat berjalan dengan lancar. Semuanya itu bukan karena kami, tapi karena pengurapan-Mu di tengah-tengah kami, sehingga semuanya ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Tuhan di rumah PP bulan Mei, kiranya ya Tuhan Engkau menyertai mereka, menyertai setiap persiapan mereka, sehingga semuanya nanti yang mereka siapkan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk kesehatan dan pelayanan para pengurus Permata, baik pengurus Permata Runggun, Klasis maupun pengurus Permata Pusat. Kiranya ya Tuhan, pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan Kau tanamkan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat dengan satu hati, dengan rela hati untuk merancangkan segala program hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat kami semua umat-umat-Mu, anggota jemaat, anggota Permata Klasis Jakarta Kalimantan, kiranya ya Tuhan Engkau mengurapi kami satu persatu, Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan di sepanjang kehidupan kami, dan juga ya Roh Kudus pimpin kami di dalam studi kami maupun pekerjaan kami, sehingga ya Tuhan apa yang kami kerjakan nanti semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat teman Permata kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya ya Tuhan Engkau yang memberikan dia pasangan hidup yang sepadan dengan dia, yang dapat menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun sampai ke daerah, kiranya ya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat dengan satu hati, dengan satu pikiran, dapat merancangkan segala program untuk kebaikan negeri ini. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati Tanah Karo, terkhusus kondisi Gunung Sinabung saat ini Tuhan yang sedang tidak stabil. Kiranya Tuhan oleh kemurahan-Mu, oleh kemuliaan nama-Mu, Engkau yang memberkati warga-warga yang tinggal di sekitar, Engkau yang memberikan mereka pengharapan, menumbuhkan iman mereka, sehingga kami sadar semuanya ini bukan karena kehendak kami, tapi kehendak-Mu, ada rancangan-Mu yang indah atas kejadian ini semuanya. Ya Bapa, oleh sebab itu teguhkan iman kami, karena kami percaya suatu saat nanti kemuliaan-Mu tampak melalui ini semua. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga berdoa buat kehidupan umat beragama di Indonesia ini. Engkau yang menyertai
kehidupan kami setiap agama di Indonesia, sehingga kami dapat hidup rukun, damai di dalam bersosial kami. Ya Bapa, Engkau juga memberikan kedamaian dan ketentraman di bumi ini baik, di bumi dan di Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai kami semua, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengasihi kami dan sesama kami, sehingga kemuliaan-Mu saja yang tampak dari semuanya ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemulihan pasien COVID-19, kiranya ya Tuhan, tangan-Mu yang menyembuhkan mereka, kemuliaan-Mu yang tampak dari ini semua, sehingga mereka ya Roh Kudus dapat Engkau kuatkan di dalam kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah kami yang dalam segala upaya untuk menangani COVID-19 ini, kiranya Tuhan Engkau yang menyatukan hati semua petugas, baik dokter maupun perawat, maupun kepada pemerintah semuanya di dalam rencana penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bersatu padu, bersatu hati untuk meminimalisir pengaruh dari COVID-19 ini, sehingga Tuhan kami berharap suatu saat nanti waktu-Mu akan datang dan kemuliaan-Mu akan tampak di tengah-tengah umat-Mu. Dan juga Bapa, kami tak lupa berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini, kiranya persembahan kami yang sedikit ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat digunakan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Di atas semua itu Tuhan, kami anak-anak-Mu tak luput dari dosa dan kesalahan. Banyak sekali perbuatan kami yang kami lakukan yang menyangkal keberadaan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak menerima hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permata yang dikasihi dalam Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Seperti tema kita hari ini, Be There for Others. Kita mau minta bimbingan Tuhan untuk layak bagi sekitar kita dengan mengangkat pujian. Berikan ku hatimu. Mari kita minta kepada Tuhan supaya kita layak bagi sekitar kita. Kita mau katakan, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Bapa. Kami sudah melalui ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, jamahlah hati kami Bapa. Ajari kami Tuhan agar kami bisa layak bagi sekitar kami Bapa. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu permata bisa menjadi saluran berkat bagi sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami tutup ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan melalui ibadah kita hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari Bapa. Engkau juga Tuhan yang sertai kami selalu Tuhan untuk hari esok Tuhan agar kami bisa tetap sehat dan tetap bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami tutup doa kami ini Tuhan yang kurang sempurna dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman, aku persilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti PP kita hari ini. Selamat PP. Selamat PP. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan Momo.